Nah, ini baru masuk. Udah, ya udah. Iya, terima kasih Pak Admin sudah dibantu. Iya, sudah Bapak. Terima kasih lagi Bapak. Sudah. Ya. Baik, selamat siang semua. Selamat dengan pembelajaran kita pada saat siang hari ini. Mohon maaf karena sudah siang ya. Sudah siang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ada kemudian kita akan mulai kita dalam bahasa Indonesia. Ya. Di sini Ibu perkenalkan Ibu, nama Ibu sudah tahu apa saya Ibu, ya Ibu dan perangkat berkegiatan, oke, jadi Ibu kalian Ibu lagi bisa. Kita mulai dengan materi kita ya. Karena materi kita, jadi materi kita saat ini materi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Yang Ibu materi bahasa Indonesia, Ibu ambil tema tentang teks deskripsi. Tentang teks deskripsi. Subtemanya menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibacakan atau didengar. Tema teks deskripsi. Siapa yang pernah dengar teks deskripsi atau pernah dengar kata deskripsi? Deskripsi. Ya, kalau belum pernah, ya kita akan baca bersama. Tapi untuk materi selanjutnya kalian Ibu pernah kasih. Ya, ini Ibu cuma mengulang kembali ya. Jadi yang pertama sudah untuk tema dan tema, temanya tentang deskripsi. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model ETW ini, peserta didik diharapkan mampu. Jadi itu pakai model ETW. Diharapkan kalian menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi. Yang kedua, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Yang ketiga, menentukan jenis teks deskripsi. Yang keempat, menentukan isi teks deskripsi dari topik dan bagian-bagian. Yang kelima, menjawab pertanyaan-pertanyaan isi teks deskripsi. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada saat siang hari ini. Ya, kita langsung dengan yang pertama, yaitu menentukan ciri umum teks deskripsi. Ya. Ibu akan memperkenalkan kalian ada 3 teks deskripsi ya. Ya, ada 3 jenis teks deskripsi. Ya, yang pertama teks deskripsi ya akan teror atau apa judulnya apa ini? Apa judulnya? Jalannya baik. Yang ketiga jalannya rasa di kita masuk ke bagian pertama ya. Untuk materi pertama ini coba kalian buka di halaman ada putih ya? Coba kalian buka di halaman ya halaman 3 materi pertama.
Sekarang kita lihat dulu apa pengertian dari teks deskripsi. Jadi teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium dan merasakan apa yang dilukiskan dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Jadi dalam teks deskripsi penulis berusaha menggambarkan kesan dari aksi penulisannya terhadap suatu objek kepada pembaca. Jadi itu pengertian dari teks deskripsi. Pengertian dari teks deskripsi. Tadi kalian sudah dengar tujuannya, toh? Jadi dari ini nanti ibu ada kasih pertanyaan kepada jawab. Jadi kalian dengan yang baik. Bisa toh? Jadi itu untuk pengertian dari teks deskripsi. Dan berikutnya ciri-ciri teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu mempunyai ciri-ciri. Jadi ciri-ciri teks deskripsi yang pertama menggambarkan. Apa? Menggambarkan. Menuliskan suatu benda, tempat atau suasana tertentu. Itu ciri pertama dari teks deskripsi. Ciri kedua melibatkan panca indera. Melibatkan panca indera di sini pendengaran, penglihatan, penciuman, penglihatan dan perabaan untuk menggambarkan objek. Jadi itu ciri yang kedua. Jadi melibatkan panca indera. Ada berapa panca indera? Ada? Apa lagi? Yang pertama apa? Jadi menggunakan 5 panca indera untuk kalian mendeskripsikan ciri. Yang ketiga, bertujuan agar pembaca peroleh dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan sendiri. Apa ciri ketiga yang lain? Ciri ketiga bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat sendiri objek yang dideskripsikan sendiri. Ya, jadi bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Berarti objek itu kalian sendiri yang deskripsikan, ya? Kalian sendiri yang deskripsikan. Ya. Jadi berdasarkan 5 panca indera tadi. Yang berikutnya, yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, yang keadaan suatu objek secara terperinci. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita berkomunikasi menggunakan deskripsi. Jadi tidak terasa kalau banyak sehari-hari menggunakan menggambarkan, menceritakan, menggunakan berapa 5 panca indera. Tujuannya adalah menciptakan imajinasi, dengan mendeskripsikan kalian menciptakan imajinasi. Apa imajinasi? Daya kalian menggunakan imajinasi kalian untuk mendeskripsikan sesuatu benda, menggunakan imajinasi. Bisa? Terus itu tujuan dari ciri keempatnya. Jadi menciptakan imajinasi pembaca sehingga ia seolah-olah melihat, mengalami dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulis. Jadi dengan isi pada saat perjalanan ini ada di nomor, ada di ciri keempat ini.
Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran. Tujuannya adalah menciptakan imajinasi pembaca sehingga dia seolah-olah menciptakan imajinasi pembaca. Jadi tadi ada berapa teks deskripsi itu ada tiga. Dari tiga teks deskripsi itu coba kalian deskripsikan menggunakan imajinasi kalian dari tiga gambar itu. Kalian deskripsikan, kalian ceritakan. Ya, ada teman-teman dari buku teks ya. Sebenarnya bacaan ini kalian sudah baca di buku atau sudah tahu? Sudah, kalian sudah tahu ceritanya. Ya. Cerita yang pertama deskripsi tentang perjalanan siapa? Perjalanan ya, siapa yang sudah? Siram, yang kedua tentang tentang rumah adat jangan cuma itu. Dan yang kedua, ketiga itu menceritakan menceritakan tentang apa? Iya, perjalanan yang ada di Lampu. Jadi ada tiga teks yang berbeda. Ya, sekarang kita masuk yang jenis-jenis dan deskripsi. Tadi kan ada tiga toh. Jadi itu termasuk jenis-jenis ya. Jadi jenis dan deskripsi. Banyak. Yang pertama, teks deskripsi spesial. Ya, adalah teks yang melukiskan tentang suatu atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Atau jenis yang itu teks deskripsi objek. Deskripsi objektif merupakan teks yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan menggambarkan identitas hal atau orang tertentu. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga. Jadi yang ketiga. Jadi yang ketiga yaitu deskriptif subjektif. Adalah teks yang menggambarkan objek seperti penampilan atau kesan perasaan penulis atau tafsiran penulis. Itu jenis yang ketiga. Ya. Bisa toh? Bisa. Kita kalian tidak? Bisa toh? Kalian ikuti pengertian dengan lihat pengertiannya apa, ciri-cirinya apa, jadi deskripsi dan tujuan. Ya, jadi ada berapa? Berapa bagian ini? Nanti dikeluarkan dulu kita. Bisa toh? Ya, itu pengertian tentang deskripsi. Jadi sama kita ada pertama dengan pengertian sebelum kita masuk di deskripsi. Ya, oke, ulang lagi. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu. Jangan melukiskan sesuatu. Nanti sudah kalian dari situ kalian berarti gambar ini teks ini melukiskan tentang apa? Nanti kalian deskripsikan. Oke. Ya, ini selanjutnya tujuan dari deskripsi. Tujuan dari deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Melalui teks deskripsi, pembaca atau pendengar dapat membayangkan bentuk,
rasa rupa sebuah benda atau suasana sebuah tempat atau peristiwa sehingga mereka akan melihat, mudah memahami dan tertarik dengan penjelasan kita. Ya. Itu untuk tujuan dari deskripsi atau tujuan dari setiap orang yang membuat teks deskripsi. Itu tujuannya. Isi dari deskripsi menggambarkan suatu objek. Suatu objek secara konkret atau nyata benar-benar ada. Ya. Itu isi dari teks deskripsi. Benar-benar ada. Berwujud, dapat melihat, diraba dan sebagainya. Lalu objek tersebut dilukiskan secara lebih jelas menggunakan kalimat. Jadi objek yang dilihat itu dilukiskan lewat atau melalui kalimat, dideskripsikan. Bisa? Bisa toh? Ya, kalian lihat sesuatu, kalian deskripsikan, kalian lukiskan lewat imajinasi kalian. Oke. Ya, jadi lalu objek tersebut dilukiskan secara lebih jelas menggunakan kalimat rincian, yaitu kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang kecil-kecilnya. Berarti diuraikan sampai bagian yang kecil. Berarti saya dari mungkin. Itu mendeskripsi. Isi dari deskripsi. Yang berikutnya apa? Jadi di dalam deskripsi itu kalian harus menggunakan kata-kata konkret. Oke. Jadi kata-kata konkret di sini, kata konkret adalah kata yang mudah diserap. Ya. Mudah diserap panca indera. Misalnya, yang mudah diserap misalnya apa itu? Buku, media, mudah, dan lain-lain. Jadi untuk mencapai tujuan deskripsi kita harus melukiskan bagian-bagian yang penting sedetail mungkin dengan menggunakan kalimat perinci. Menggunakan kalimat perinci. Sedikit padatnya, materi yang dikasih. Kita kembali lagi ya. Memahami isi deskripsi. Jadi ada 3 ciri teks deskripsi. Nanti dari pembelajaran ini kalian mendeskripsikan atau membandingkan antara teks jelajah Warebo dengan jelajah rasa di sekarang Ibu mau jelaskan sendiri ya. Sedikit atau kalian sudah paham tentang ini? Yang ini tentang perjalanan rapat. Kita tahu toh? Kita tahu mengerti perjalanannya. Mendeskripsikan. Siapa yang mendeskripsikan? Menceritakan. Ya, penulis. Tentang perjalanan si Rafa bersama keluarganya bersama keluarganya dia pantai. Dari gambar ini seperti yang dia. Ya, ini berarti dalam perjalanan, toh? Ini berarti dalam perjalanan. Berarti di mana nih? Di atas? Ya, mungkin ini. Ya, ini dalam perjalanan, toh? Ya, dari gambar ini terlihat ini. Siapa ini ada di dalam dalam mobil. Dari atas sudah melihat kalau pemandangan yang mereka tuju itu ya mereka lihat pantai banyak ke sana sampai di sana ada ingat apa yang mereka lihat ada apa ada danau ada tempat-tempat apa tempat wisata ya kan tempat wisata ada apa lagi ada makanan ada dong ada makanan khas di sana. Jadi apa yang mereka lihat Rafa
dideskripsikan atau dideskripsikan dalam teks ini perjalanan Rafa bersama keluarganya. Oke, misalnya begini, kalau itu tanya, kasih pertanyaan atau juga kemana Rafa bersama keluarganya begini, atau objek apa yang mereka deskripsikan, bisa kan tidak? Jadi nanti buat bertanya begitu. Jadi kadang kita bisa. Jadi itu untuk cerita sih. Kita cerita si Rafa itu kan sudah baca. Ya, untuk menguji kemampuan kalian, ibu mau cek. Untuk kalian sudah paham tentang ini, kemarin kan ibu saya baca cerita tentang Rafa. Ibu kasih cek tugas. Tugas dalam kelompok ya. Ya. Ibu melihat betul banyak kemarin baca. Kalian tulis nama, anggota ya, nama kelas 7 semester, hari ini tanggal berapa? Yang kalian tulis. Yang pertama itu apa? Coba itu. Kami berangkat pagi. Ya. Jadi ya, sudah lihat semua. Nah, makanya sampai itu kasih salah soal. Ada dua bentuk lupa. Yang pertama, kami berangkat pagi-pagi sekali. Ini tentang kalimat Polynesia. Jadi
kalian merincikan cerita tentang perjalanan si Rawa. Kalian ini kan materinya tentang tes deskripsi. Tentang tes deskripsi. Ya, pakai tanda. Tulis semua nama kelompoknya di dalam. Bisa dong? Tulis. Ayo, bisa pakai bukan buku. Buku mana? Ya, nanti kelompok mana yang bisa konsentrasi, bisa baca. Ya. Jadi yang pertama lihat. Lihat ini yang pertama. Kami berangkat pagi-pagi sekali. Siapa berangkat pagi-pagi? Dalam jalan yang pertama berangkat pagi-pagi. Itu kalimatnya. Silakan kalimat perinci. Itu ada contoh. Itu ada contoh. Jadi kalimat perincinya kota tentang Kemo masih gelap dan tapi saat kami berangkat pagi itu. Jadi ini rincian dari kalimat apa? Kalimat kami berangkat pagi sekali. Ya. Jadi pagi sekali berarti pagi-pagi toh? Ya pagi-pagi. Pagi kalimat perincinya. Kalimat perincinya kota Kemo masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi-pagi. Yang kedua, itu pemandangan ya. Pemandangan matahari terbit di pantai Terok sangat cantik. Ya. Kalau dengan sini. Kalau tadi kalimat perinci dari kami berangkat pagi-pagi, berarti kota itu masih sepi dan ya gelap. Kalau kalimat perinci dari pemandangan matahari terbit di pantai Terok sangat cantik. Ya, kalimat perincinya bagaimana? Kalimat perinci dari bukan buku, dari namanya di buku. Ada sudah, yang lain gimana? Ya, yang di buku. Kalimat perincinya. Oke, silakan.
ya? Ya, coba sebagian nomor 1. Kalimat terinci dari kami berangkat pagi-pagi sekali. Ayo. Soalnya. Ya. Kalau begini. Yang lain dengar seperti. Dengan kalimat terincinya ya. Ya, itu kalimat. Kalimat apa? Kalimat perinci ya. Perinci. Itu kalimat perinci. Kalimat perinci itu merincikan dari kalimat apa lagi? Coba satu kali berangkat, kami sekali. Jadi kalimat berapa kali sekali itu dirincikan. Dideskripsikan lagi. Artinya apa? Ya, yang kedua. Ya. Ada yang bisa kedua, ada jawabannya. Ada yang bilang, ya, begini. Ya, benar. Apa lagi? Yang ketiga? Ada berapa? Ya, ibu pikir dari dua contoh ini kalian sudah bisa cepat untuk kalimat perinci atau kalian kalimat perinci dari kalimat yang ada di dalam buku yang pertama. Ya. Sekarang capek kan? Berdiri dulu. Iya, berdiri dulu. Berdiri semua di depan itu, di depan kayak kartu. Ayo berjalan, begini saja, bisa. Kasih jauh, oke. Keluar dari sini, depan itu. Bisa. Kita mau satu gerakan. Gerakannya tangan dua tangan di atas dulu. Sudah tangan di atas, tangan diangkat, mana tangan kanan? Itu lagi, teman itu lagi tengah. Teman, oke, masuk dalam barisan. Bisa. Kalau lagi ya, bangun berarti tak ya, menangkap punya tangan sendiri, teman. Bisa toh? Terus tangan kiri teman menghindar. Bisa? Ya. Siap ya? Siap semua? Siap. Beruang. Ya, yang pertama seluruh rumah. Oke, siap. Satu kali lagi. Ayo. Siap. Semangat. Ya. Beruang. Sudah beruang ya pertama. Satu. Ya. Ya, orang. Satu lagi. Ya, semangat. Ayo, 1, 2, 3. Beruang. Oke.
Ya, itu untuk cerita apa ya? Kalau cerita yang kedua, teks yang kedua. Jadi teks yang kedua ini yang ketiga jelajah Wairebo dengan jelajah rasa di Lampung. Di sini Ibu akan suruh kalian membandingkan, membandingkan kedua teks ini. Di teks jelajah Wairebo itu menceritakan tentang apa? Kalau tadi teks pertama kan sudah perjalanan berapa? 3.000. Ya, berapa pergi ke Pasar Terok. Sedangkan teks kedua jelajah Wairebo itu menceritakan tentang apa? Jelajah rasa di Lampung menceritakan tentang apa? Mendeskripsikan tentang apa? Sudah belajar, sudah baca. Sudah apa? Sudah baca. Sudah. Ya. Jadi tentang jelajah Wairebo itu menceritakan tentang mendeskripsikan tentang tempat wisata di tempat wisata di NTT atau di mana? Rabu. Ya, ini bagian sini. Kalau jelajah rasa di Lampung menceritakan tentang makanan. Sama dulu. Ya. Ya. Kritik apa? Pisang gigi. Itu sudah masuk di rasanya, toh? Itu toh? Iya, itu sudah masuk di rasa. Ada rasa coklat, ada rasa apa lagi? Ya, vanila. Cappuccino. Jadi, itu untuk jelajah rasa di kalau jelajah Wairebo itu menceritakan rumah adat yang ada di Manggarai. Ya. Rumah adat itu berada di mana? Sebagian mana? Wairebo itu sebagian mana? Manggarai itu tapi ada di posisinya berada di Bergu, untuk ketinggian atau berada yang tinggi ya. Dan tempat itu dijadikan tempat ya, jadi tempat wisata. Banyak pengunjung yang datang ke jelajah Wairebo. Banyak juga yang datang ke jelajah rasa di Lampung. Mereka tertarik dengan rasa. Iya, rasa makanan khasnya. Pipit pisang yang ada. Ya, dari rasanya coba kalau kalian makan. Kalian makan ini kalau makan berani ada rasa coklat, ada rasa apa? Strawberry, iya toh? Ada rasa apa lagi? Cappuccino. Jadi itu untuk jelajah rasa di Lampung. Terus pengunjung yang datang ke situ. Pengunjung yang datang ke situ. Ini ada di gambar ini yang sedang berjalan ini siapa? Yang bicara mengarahkan ada dong biasanya kalau tempat wisata pengawas. Ada disebut apa? Pemantau selain pemantau apa? Ada tuh, ada di buku. Berarti kalian sudah baca baik-baik. Ya, ada penutur yang menjelaskan. Kalau jelasnya Wairebo ini siapa yang menjelaskan? Coba lihat cerita. Ada bapak, ada ibu, pengunjungnya banyak. Ada bapak, ada ibu. Kalau di jelajah rasa di Lampung, coba lihat dari gambarnya. Kan seseorang bisa mendeskripsikan lewat gambar, bisa lihat. Oh, di situ ada yang pakai apa? Jadi jelajah rasa di Lampung ada yang pakai apa? Kamera itu, ada yang menggunakan kamera, ada ibu, ada bapak, ya pengunjung. Di situ ada gambar kritik di belakangnya itu di samping ada kritik yang bergantungan. Bisa mendeskripsikan
Oke, sudah paham. Sudah paham tentang cerita ini kan dulu. Kalau mendeskripsikan berarti orang itu, anak itu atau siswa itu dia harus baca dan memahami salah deskripsi itu dengan baik. Kalau ibu tanya, harus jawab ya. Membandingkan. Ibu tanya siapa ya? Ini ada cerita tentang apa yang diceritakan, objek apa yang dideskripsikan pada cerita Jelajah Merebo. Objek yang dideskripsikan, apa yang diceritakan. Desa di atas, betul tidak? Di Jelajah Merebo ada atau tidak? Ada apa? Misalnya ada sebuah desa di atas awan. Itu disebut apa? Di desa itu dijuluki sebagai desa di atas awan. Rumah ada itu, rumah ada mengarai itu. Dia ada di atas sebuah bukit. Jadi berarti ada jauh gitu. Kalau dari apa ya? Apa yang dideskripsikan dari jalan yang bisa bilang? Bukan bisa. Banyak tuh penyebabnya, kalau bisa berbeda-beda. Ya, banyak. Itu rasa sedikit. Yang itu rasa Jelajah Merebo itu berarti rumah ada di objek yang dideskripsikan. Oke. Yang berikutnya. Siap. Tanya dulu ibu guys ya. Nanti ada ulangan. Yang berikutnya, kepada siapa penutur? Pada siapa penutur teks itu berbicara? Tadi sudah ada jawab. Pada siapa? Kalau di kalian bandingkan, kalau di Jelajah Merebo kepada siapa? Jelajah di Lampung kepada siapa? Menurut deskripsi kalian yang ada di dalam buku pemahaman kalian yang ada di buku cerita, kepada siapa? Ya, Jelajah Merebo kepada wisatawan. Itu ada? Ya, ada? Kebebasan. Ya. Kalau di Jelajah di Lampung, kedua, ketiga, siapa kan? Apakah kata-kata yang digunakan oleh penutur teks deskripsi tersebut ya? Dalam teks deskripsi itu ada kata-kata yang digunakan untuk Jelajah Merebo, terus Jelajah rasa di Lampung. Ada kata-kata enggak? Iya, saya kan bisa jawab. Oh itu kalau kata-kata untuk Jelajah Merebo begini. Kalau Jelajah rasa di Lampung kata-katanya begini. Nah itu berarti deskripsikan, bandingkan. Ya, saya bisa jawab. Itu dong. Ya, kecil. Kalau di Jelajah Merebo itu selamat siang, ada bapak, bapak-bapak, ibu. Kalau Jelajah rasa di Lampung, apa ya? Selamat datang. Jadi kepada teman-teman ya, terus berikutnya. Menurut kalian apa tujuan penutur menjalankan objek tersebut ya? Menurut kalian apa tujuannya? Tadi kan itu tujuannya. Apa tujuannya? Penutur menjalankan. Bisa dimengerti. Supaya pengunjung bisa mengerti, memahami
Memahami apa dulu? Memahami? Coba jelaskan memahami. Benar? Ya, itu ada. Terus ya, tapi jalan-jalan. Bahasa kamu memahami. Begitu, rasa sama atau bisa yang ada di satu lagi, akhir. Berarti kalian sudah paham toh? Sudah paham tentang dua teks ini? Ya, jadi itu tanya dulu. Kalau sudah paham, dari cerita jelajah Lampung dengan jelajah Wayang tadi itu kalian paham toh? Berarti mendeskripsikan berarti membandingkan, membandingkan dari sini dua ciri teks ini dibandingkan. Oh berarti di tempat ini begini jalan ceritanya, terus di desa ini atau tempat ini jalan ceritanya begini. Ya toh? Itu yang tadi kita pelajari. Jadi membandingkan dua teks yang berbeda. Sekarang ibu bagi tugas, kalian kerja, ada kawan. Ini dari ada mau bertanya dari materi kita pada siang hari ini, dari pengertian deskripsi, tujuan deskripsi, ciri-ciri deskripsi, ciri-ciri deskripsi, ada ya kata konkret, ya ada kata konkret, ada kata konkret, ada yang mau bertanya. Tentang pengertian teks deskripsi, pengertian deskripsi melukiskan. Ya. Deskripsi berarti melukiskan sesuatu benda. Terus ciri-cirinya, ciri-ciri berarti menggambarkan, melihat melalui panca indera yang ya, apa yang kalian deskripsikan itu melalui panca indera, ada tujuannya. Terus jenis-jenis dari teks deskripsi ada berapa? Ada tiga loh. Jenis-jenis deskripsi. Terus ada ciri-cirinya sudah, ciri-ciri sudah, jenis sudah. Ya, ada tujuan dari teks deskripsi, yaitu tujuan untuk menggambarkan objek yang diapakan. Objek dengan cara melukiskan ya, untuk menggambarkan objek dengan cara melukiskan, ya, melukiskan dari sudut pandang yang berbeda, toh? Ya, ya. Jadi ada tujuan teks deskripsi, ada tujuan dari di kata konkret ini, kata konkret ada di bagian mana? Ya, tujuan ini. Ya. Kata konkret coba. Kata konkret adalah kata yang mudah diserap pembaca, misalnya buku, meja, rumah kuda, ya, dan lain-lainnya. Ya. Tujuan teks deskripsi kita harus melukiskan bagian-bagian yang penting ya ini. Jadi itu sudah masuk di kata konkret. Kata konkret ini mempunyai tujuan. Apa yang dilukiskan, apa yang ditulis itu harus yang inti saja. Kalau lihat di Jelajah Wairebo atau Rasa di Lampung kan banyak kok. Mungkin bisa mendeskripsikan rumput atau yang lain-lain, tapi ini lebih ke yang penting saja. Jadi menggunakan data konkretnya. Atau tujuannya, ya, kita harus melukiskan bagian-bagian yang penting sedetail mungkin dengan menggunakan kalimat koherensi. Berarti harus dibincangkan apa yang deskripsikan harus dibincangkan sampai dengan sampai selesai sedetail mungkin. Misalnya dari keripik sudah ada rasanya, tempatnya di mana, rasanya, terus rasa itu ada berapa rasa, ya toh? Ada berapa rasa sampai dengan kalau kalian baca berarti banyak pengunjung, jadi sedetail sampai ya, penjualan. Bisa tahu? Bisa lagi bertanya? Kalian sudah ini ya? Lakukan.
Latihannya sesuai dengan materi. Tulis nama. Ya, bagus. Bagus semester 1 itu ada hari dan tanggal. Ya, hari ini atau tanggal harinya. Tanggal berapa sekarang? 7. 17 ya? Ya, itu ada di kelompok boleh kan? Ya, kelompok itu boleh. Ini tadi pakai nama kasih jadi. Ya, itu masing-masing. Ayo. 15 menit. Bisa 15 menit. Kan gampang kalau kalian tadi bisa jawab. Bisa.
pelajaran lagi. Mata pelajaran kalau mata. Dari pertanyaan ada yang kurang jelas? Pertanyaannya bukan jawabannya. Pertanyaannya ada yang kurang jelas? Ini materi yang sudah kalian pelajari untuk pembagian. Siapa tahu nanti ada ulangan toh selama semester besok. Nanti kelihatan dari hasil ulangan ini belajar kan tidak? Belajar kok? Kalau 27 sudah ulangan. Pertama masing-masing ya, nama yang jelas. Ada pertanyaan? Dia belum jelas. Sudah. Jangan lupa tuliskan kalian di tugas kelompok, diskusi kelompok. Ada kan? Nama kota, tugas yang pertama, diskusi yang pertama, dan perincian. Perincian kalau perincian itu banyak ada. Dan tidak
Bagaimana? Soalnya gampang nggak usah. Semua itu saja toh. Ada yang depan ini. Bentar. Oh ini dia. Ya, baik. Mungkin ada yang mau bertanya, kurang jelas gimana tentang soal atau tadi yang ibu tanyakan soal itu ya, ibu sudah jelas ya, ya kan? Ya, soal itu tadi ibu katakan itu. Jadi nilai-nilai juga yang kita nanti nilai tinggi. Tentang objeknya lagi atau itu ada tadi objeknya. Tempat wisata ada di Jelajah Repo dengan Jelajah Rasa Dinasti. Teks kebanyakan di dua soal itu toh. Terus pengertian dari deskripsi pengertiannya, terus pengertian ciri-ciri deskripsi, jenis deskripsi, ada tiga jenis ya. Ulang belajar lagi. Tujuan deskripsi, isi dari teks deskripsi dan kata-kata konkret ya. Ada yang tadi belum mengerti belum paham. Contoh 5 ya kata konkret. Kata konkret adalah kata yang sudah diserap panjang indera. Kata konkret yang sudah diserap berarti yang sudah dilihat kok dipahami ya. Misalnya buku meja yang gampang dipahami ini kan bisa dilihat dengan mata. Ya. Itu kata konkret. Jadi dalam kata konkret ini untuk mencapai tujuan deskripsi kita harus melukiskan bagian-bagian yang penting sedetail mungkin dengan menggunakan kata perinci. Kata konkret ini bisa menulis setiap malam. Ya, bisa menulis kata konkret. Gunakan kalimat dengan menggunakan kata konkret. Jadi itu pengertiannya. Mungkin dari semuanya ada mau bertanya lagi tentang belum? Ya, ada. Baik, terima kasih. Jadi kita ibu sudah rangkum semua. Jadi untuk jelajah rasa di Lampung, jelajah Repo dengan perjalanan reporter oleh si kapal pertama keluarganya. Jadi ada 3 jenis teks deskripsi yang berbeda. Menurut ini dari kita di saat siang hari ini tadi karena kalian jam ibadah kita sudah ibadah di ruangan apa? Di ruangan masing-masing karena ini hari Jumat sudah ibadah di ruangan masing-masing untuk mengakhiri pembelajaran kita di saat siang hari ini. Jadi kita akhiri dengan doa. Satu orang berdoa, kita berdoa bersama. Ayo. Iya, di sini saja.
Mari teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang dalam bantu saya. Anak-anakku, terima kasih ibu sudah tahan kalian sampai dengan siang hari ini. Ya, sudah. Ibu, materi yang tadi kita dapat ini sudah siap. Kalian pulang, kalian pelajari kembali. Ya. Hari Jumat, jadi yang lain nanti sudah pulang, yang lain bisa. Dan itu sudah janji. Selamat siang. Baik, selamat siang Bapak. Iya, siang Ibu. Gimana Bu? Sudah selesai ya? Iya, sudah Bapak. Oh iya. Iya, Iya, terima kasih ya Bu. Iya. Sukses untuk Ibu. iya. Rekornya sudah bisa dimatikan Bu. Oh iya Bapak ya. Bapak minta maaf, ini anak-anak hari Jumat lagi, jadi kita tidak sampai memenuhi Tidak jam apa-apa ini. Bu. Iya. Masih ada waktu kok. Iya.